Selanjutnya ada langkah-langkah uji bivariat pada SPSS. Itu ada contoh dari uji chi-square. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan jenis kelamin dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama input data yang ingin diteliti dan dikategorikan tiap variabelnya di bagian value label. Misalnya ini untuk jenis kelamin laki-laki itu 1, perempuan 2. Selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ini jika semua data sudah dibuat value label, maka kembali ke opsi data view dan pilih analyze, terus deskriptif statistik dan pencet yang cross tab. Next slide. Lalu yang ketiga ini pilih variabel jenis kelamin di bagian row dan tingkat pengetahuan di bagian kolom. Setelah itu pilih yang statistik dan checklist opsi chi-square. Jika sudah, klik OK. Nah, ini data yang akan muncul seperti ini outputnya. Lalu ini hasilnya yaitu 0,584 yang mana itu tuh lebih besar dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Selanjutnya dilanjut pemaparan dari kelompok 8. Kepada kelompok 8 dipersilakan. Untuk anggota kelompoknya ada Adinda Ramadhani, Galuh Fitri Kusumaningtia, Salsabila, Winda Anggraini, Yasmin Paira, dan Yeni Chandra. Untuk kelompok dipersilakan. Baik, yang pertama ada definisi dari analisis statistik multivariat, yaitu merupakan metode statistik yang memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Tujuan utama dari analisis multivariat ini untuk mengukur, menjelaskan, dan memprediksi derajat hubungan di antara variat atau kombinasi variabel terbobot. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada tujuan statistik multivariat, di mana tadi tujuan dilakukannya analisis multivariat adalah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sehingga menghasilkan suatu kondisi. Lalu tujuan pengujian multivariat ini juga untuk menentukan kombinasi variasi mana yang memberikan hasil terbaik dari semua kemungkinan kombinasi. Nah, tujuan analisis multivariat ini dapat mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap variabel terikat dan mengetahui ada tidaknya faktor dominan yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Lalu,
Tujuan lain dari analisis multivariat ini contohnya ialah membantu perusahaan mengenali target pelanggan baru dan mengidentifikasi tren pasar selama waktu tertentu. Lalu bisa juga membantu perusahaan memperkirakan peluang bisnis, risiko, dan permintaan produk di masa mendatang. Yang lainnya juga membantu perusahaan menetapkan strategi investasi, keputusan bisnis, dan menetapkan ekspektasi. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada jenis uji statistik multivariat, analisis dependensi, teknik dependensi analisis multivariat adalah suatu metode analisis multivariat di mana variabel atau kumpulan variabel yang diidentifikasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel lain yang merupakan variabel independen atau variabel bebas. Atau dengan kata lain, selanjutnya ada analisis selanjutnya ada analisis interdependensi. Teknik interdependensi analisis multivariat adalah analisis multivariat yang melibatkan analisis secara serentak dari semua variabel dalam suatu kumpulan tanpa membedakan antara variabel yang terikat ataupun variabel yang bebas. Analisis interdependensi berfungsi untuk memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok-kelompok secara bersama-sama yang termasuk dalam klasifikasi analisis interdependensi, yaitu analisis cluster dan multidimensional scaling dan prinsipal compactment analisis. Next. Selanjutnya di sini ada contoh penelitian di mana yang pertama itu ada multiple regression. Di sini contohnya pengeluaran bulanan untuk makanan di luar sebagai variabel dependen dapat diperkirakan dari informasi mengenai pendapatan keluarga, ukurannya, dan umur kepala rumah tangga sebagai variabel independen. Demikian pula dengan peneliti yang mungkin mencoba memprediksi penjualan perusahaan dari informasi mengenai pengeluaran iklannya, jumlah tenaga penjualan, dan jumlah toko yang menjual produk-produknya. Lalu di sini ada contoh pada multiple discriminant analysis atau MDA. Di sini teknik multivariat yang cocok untuk variabel dependen tunggal yang dikotomis, misalnya pria wanita, atau multikotomis, misalnya tinggi, sedang, rendah, dan karenanya disebut non-metrik, seperti halnya regresi berganda, variabel independen diasumsikan sebagai metrik. Boleh next. Contoh ketiganya itu ada correspondence analysis atau CA. Dalam bentuknya yang paling dasar, analisis korespondensi menggunakan tabel kontingensi. Di sini merupakan perhitungan silang dari dua variabel kategori. Sebagai contohnya, pilihan merek responden dapat dihitung pada variabel demografis, misal jenis makanan yang disukai, kategori pendapatan, dan pekerjaan. Dengan menunjukkan berapa banyak orang yang memilih setiap merek masuk dalam setiap kategori variabel demografis. Di sini contoh uji CA melibatkan analisis data kategorikal untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel kategorikal dalam tabel kontingensi maksudnya. Berikutnya, contoh sederhana menggunakan tabel kontingensi yang menunjukkan jumlah orang dari dua kelompok usia menyukai berbagai jenis makanan. Misalnya, umur 18-24 tahun ini yang menyukai pizza itu 30 orang, menyukai roti itu 15 orang, dan menyukai salad itu 10 orang. Namun pada umur 25-34 ini yang menyukai pizza itu 20 orang, roti 30 orang, dan salad itu 25 orang. Jadi next. Di sini ada contoh terakhir yaitu cluster analisis. Di sini diasumsikan seorang pemilik restoran ingin mengetahui apakah konsumen menjadikan suatu restoran sebagai langganan.
karena beberapa alasan yang berbeda. Data dapat dikumpulkan berdasarkan persepsi harga, kualitas makanan, dan sebagainya. Di sini, analisis klaster dapat digunakan untuk menentukan apakah beberapa subkelompok atau klaster sangat termotivasi oleh harga yang rendah dibandingkan dengan mereka yang jauh kurang termotivasi untuk datang ke restoran berdasarkan pertimbangan harga. Next. Terima kasih kepada kelompok 7 dan 8 yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab yang untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 7 dan 8 bisa gunakan fitur raise hand. Baik, kepada Fadilatul dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Saya Fadilatul Islamia dari izin bertanya kepada kelompok 8. Untuk pertanyaannya itu, mengapa uji multivariat itu menjadi penting dalam penelitian keperawatan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadilatul. Untuk pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, kepada Farda dipersilakan. Ya, terima kasih moderator izin bertanya kepada kelompok. Pada kelompok 8, pertanyaannya apa kekurangan dari uji multivariat? Terima kasih. Baik, terima kasih Farda. Untuk kelompok 8, jika sudah ada jawabannya bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Untuk Winda dipersilakan. Iya, baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fadilatul mengenai apa pentingnya uji multivariat ini dalam penelitian keperawatan. Seperti yang kita tahu tadi, uji penelitian ini kan dapat membantu untuk mengukur, menjelaskan, menguji, dan memprediksi hubungan antar variabel. Lalu uji multivariat ini juga menentukan apakah dua rangkaian variabel independen atau memiliki hubungan. Nah, kalau dalam penelitian keperawatan ini, uji multivariat itu penting. Yang pertama itu karena menjadikan kompleksitas data. Karena data dalam penelitian keperawatan ini kan seringkali melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi. Di sini, uji multivariat ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh beberapa variabel sekaligus dan memahami hubungan yang lebih kompleks antar variabel tersebut. Lalu juga uji multivariat ini sebagai kontrol faktor pengganggu. Dengan menggunakan uji multivariat, peneliti dapat mengontrol variabel pengganggu atau variabel confounding yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Lalu uji multivariat ini yang ketiga penting dalam
penelitian keperawatan menjadikan peningkatan akurasi. Karena uji multivariat ini dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian dengan memperhitungkan variabilitas dari beberapa faktor sekaligus. Lalu sebagai pemetaan hubungan, karena kan uji ini memungkinkan peneliti untuk memetakan hubungan antara variabel secara lebih mendalam, seperti mengetahui bagaimana variabel independen berinteraksi satu sama lain dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi hasil keperawatan. Selanjutnya, bisa menjadikan kebijakan dan praktis berbasis bukti. Hasil dari analisis multivariat dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan praktik berbasis bukti di bidang keperawatan, karena memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan perawatan pasien. Seperti itu, Fadilah, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya ada sisa satu pertanyaan dari Farda untuk kelompok 8 bisa langsung dijawab. Ya, untuk Winda dipersilakan. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan Farda tadi. Intinya itu apa sih kekurangan dari uji multivariat, apalagi dalam metodologi penelitian keperawatan. Nah, yang pertama itu kompleksi analisis. Nah, kenapa kompleksitas? Karena analisis multivariat ini kan cenderung lebih kompleks dan memerlukan pemahaman statistik yang mendalam, sehingga peneliti mungkin memerlukan keterampilan khusus untuk menginterpretasikan hasil dengan benar. Lalu di sini juga dibutuhkan kebutuhan data yang besar, karena kan uji multivariat ini kan sering memerlukan ukuran sampel yang besar untuk menghasilkan hasil yang valid dan andal. Dalam konteks keperawatan ini seringkali sulit untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang memadai. Lalu kekurangan lainnya ada asumsi yang ketat. Karena kan banyak teknik multivariat memiliki asumsi yang ketat seperti normalitas data dan linearitas, yang memungkinkan tidak selalu terpenuhi dalam data keperawatan. Lalu kekurangan lainnya yang paling penting ini adalah interpretasi hasil. Karena kan menafsirkan hasil dari analisis multivariat ini bisa jadi sulit, terutama dalam hal menentukan hubungan kualitas dan memahami bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir, kesulitan dalam validasi. Karena kan memvalidasi multivariat dalam konteks praktik keperawatan dapat menjadi tantangan, terutama dalam memastikan apakah hasil ini dapat diterapkan secara luas. Seperti itu. Farda, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah menjawab pertanyaannya. Sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya kembali? Baik, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya, maka dari itu saya tutup presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Eska Arianti. Kepada Bu Eska, dipersilakan. Baik, untuk yang tadi penjelasan bivariat itu sudah cukup baik ya. Untuk yang multivariat mungkin sedikit perlu saya koreksi ya. Baik, saya akan share dulu ya PPT-nya. Oke. Kita analisa bivariat ya. Bivariat itu dua variabel ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, tujuannya tadi mengetahui hubungan. Tadi teman Anda udah nyampain ya. Contohnya apakah pendidikan ibu mempengaruhi ibu dalam memeriksakan kehamilannya. Itu udah ya.
Kemudian di dalam bivariat itu juga ada uji hipotesis. Tadi hipotesis kan untuk tadi menerima HA dan menolak A0 ya. Jadi dilihat dari signifikansi ada tidaknya ya. Tadi p-value kemarin saya sudah sampaikan. Nah, misalnya inilah kita skip saja, nanti Anda bisa baca. Nah, untuk menentukan uji statistik didasarkan pada variabel. Kemarin kan saya sudah bilang ya, pada jenis variabelnya. Oke. Nah, untuk analisis hubungan kategorik dengan numerik. Kategorik berarti independennya kategorik, dependennya numerik ya. Jadi ini independen kategorik, dependennya numerik. Nah, ini apa saja ujinya? Nah, pertama uji T. Ya. Oke, uji T bisa dipakai ya. Kemudian nanti tinggal Anda baca saja ya. Oke. Nah, ini uji T ya. Cirinya adalah kedua kelompok sampel respondennya berbeda. Ya, ini misalnya membandingkan penggunaan membandingkan tekanan darah dari orang kota dan orang desa misalnya contohnya. Ya. Asumsinya tadi ya, kalau uji T kan karena variabel dependennya numerik, asumsinya adalah distribusinya normal, sehingga dilakukan uji normalitas dulu di awal sebelum Anda melakukan uji T. Oke, kalau nggak terpenuhi ya, kita bisa pakai uji non parametrik, uji Mann-Whitney kita bisa pakai ya. Oke. Nah, ini kalau uji T dependent. Nah, kalau dependent ini sampelnya respondennya sama, tapi diukur 2 kali ya, pre dan post. Misalnya ada nggak perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet sama sesudah diet? Yang diet kan respondennya sama, gitu ya. Nah, ini karena ada pemberian intervensi. Nah, asumsinya sama, asumsinya normal. Kalau tidak terpenuhi, Anda bisa pakai Wilcoxon. Oke, pakai non parametriknya. Kayak ini nanti Anda bisa inilah ya, bisa baca ya. Kemudian berikutnya apa nih? Seperti saya ketutup nih. Nggak kelihatan jelas ketutup atasnya ini apa ya? Apa ini? Judulnya kok ketutup ini? Jadi susah nih, apa nih? Uji apa ini? Maaf ya, sebentar. Saya balikan dulu. Apa? Uji ANOVA ya. Uji ANOVA. Oke. Uji ANOVA. Nah, uji ANOVA tujuannya menguji perbedaan mean antara 3 atau lebih sampel. Ya. Variabel kategoriknya berisi lebih dari 2 nilai kategori. Misalnya, ya ini contohnya nih. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berarti ada lebih dari 2 kategori. Ya. Asumsinya sama, harus datanya normal dan variannya homogen. Ya. Oke, jadi harus sama variannya, ya. Oke, kalau tidak terpenuhi bisa gunakan Kruskal-Wallis, ya. Oke. Ini contohnya nanti ya, Anda bisa cek ya. Kemudian analisa hubungan kategorik dengan kategorik. Jadi independennya kategorik, dependennya kategorik. Jadi, nah ini yang tadi teman kamu sampaikan, chi-square ya. Dan ini yang menjadi momok untuk mahasiswa D4-nya Poltekkes, pakainya semuanya chi-square. Jadi padahal dependennya numerik, tapi dikuantifikasikan. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya sebagai seorang biostatistician nggak mau. Ya, karena itu menyalahi juga dari teori. Ya, jadi besok skripsi tingkat 4 ya, semester depan tidak boleh semuanya chi-square. Harus dilihat dulu jenis datanya. Oke? Nggak ada lagi Indonesia Raya
chi-square semua. Mentang-mentang PJ mata kuliahnya Bu Evi yang taunya memang chi-square. Semuanya chi-square, saya nggak mau. Ya, tapi kelompok saya tahun ini ya yang kemarin lulus ya itu enggak. Kamu lihat jenis datanya. Ya. Jadi ada beberapa yang tidak menggunakan chi-square, menyesuaikan dengan jenis data. Kayak ini tadi sudah disampaikan sama temennya, ya. Jadi mau lihat perbedaan proporsi atau presentasi antara 2 atau lebih kelompok. Kenapa saya bilang lebih dari 2, ya? Karena di chi-square Anda bisa lihat kategorinya bisa dari lebih dari 2, ya. Tapi itu variabel dependent-nya. Variabel independent-nya. Variabel dependent-nya tetap 2. Contohnya ini uji hubungan kelas keperawatan dengan kepuasan. Ya, kita kelas VIP, kelas 1, kelas 2. Nah, kepuasan kan puas dan tidak puas. Gitu ya. Kemudian misalnya tadi jenis kelamin dengan kinerja. Ya, kinerja berarti kan kinerjanya baik dan kurang baik. Ya, berarti dependennya tetap 2. Ya, variabel independennya boleh lebih dari 2. Ya, kemarin salah juga mahasiswa. Semuanya mesti 2 kategori. Jadi independennya jadiin 2, dependennya jadiin 2. Padahal secara teori, misalnya contoh saja, tingkat pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu kan sudah secara teorinya. Ini dirubah sama mahasiswa jadi pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Kan saya nggak membolehkan karena apa? Karena menjadi lebih sederhana data dibuatnya. Buat apa penelitian? Untuk mengetahui sesuatu yang sudah umum orang ketahui. Ya, jadi Anda harus dapatkan informasi baru yang spesifik sehingga pembagian kategorinya itu harus menyesuaikan dengan teori. Oke. Nah, ini strategi analisnya pertama membuat tabel silang, tadi temannya udah bilang tuh pakai cross tab ya di SPSS, kemudian gunakan pemilihan uji statistiknya korelasi ya, nanti bisa kelihatan OR-nya ya atau RR-nya. Ya, ini contohnya nanti Anda bisa bacalah ya. Oke, ketentuannya ya tidak boleh ada sel yang kurang dari 5, nggak boleh ya. Kemudian solusinya untuk tabel besar dilakukan penggabungan supaya datanya tetap ya di atas 5. Kemudian tabel 2x2 kita bisa gunakan Fisher eksak kalau ada sel yang kurang dari 5. Tadi temennya ngomong Fisher eksak kan tadi, ini sama chi-square. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini nanti pengkodean itu sudah ada. Nah, ini kalau data independennya numerik, kemudian dependennya numerik. Gimana, Bu? Kan kalau tadi pertama kategorik numerik. Kategorik. Sekarang numerik. Ya. Kalau numerik bisa korelasi. Jadi temannya kan ngomong korelasi. Ya. Asumsinya harus datanya normal. Ya, atau biasanya kita Pearson product moment ya, biasa korelasi ya. Kemudian regresi linear ya, regresi linear itu tidak hanya multivariat tetapi bisa digunakan untuk bivariat ya. Oke, nanti yang dilihat R kuadrat atau R square ya. Nah, ini kemudian ini untuk sudah, jadi ini kesimpulannya kategorik dengan numerik, ujinya uji T ANOVA. Kategorik dan kategori chi-square atau Fisher eksak ya. Numerik dengan numerik, uji korelasi dan regresi ya tadi. ANOVA ya, lupa saya ya. Oke, nah ini ya nanti Anda bisa cek ya. Masih multivariat, menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Ya. Nah, kegunaannya mengetahui pengaruh, tadi mengetahui faktor yang dominan. Ya. Nah, ini ada regresi linear ganda dan regresi
logistik ganda. Kalau linear ganda, dependennya numerik, independennya bisa numerik dan kategorik. Tetapi jumlah variabel independennya lebih dari 1. Ya. Artinya Anda melakukan uji cobanya, melakukan ujinya lebih dari 2 variabel. Kemudian logistik ganda, variabel dependennya kategorik. Ada independennya boleh kategorik dan numerik. Ya. Nah, ini regresi logistik ya. Oke, nanti dikali baca ya. Kemudian nanti di akhir Anda harus melakukan pemodelan. Pemodelannya prediksikan, bisa memprediksi variabel dependen ini bisa memprediksi kejadian dari variabel dependen. Ya. Oke, nanti tolong dibaca. Ini dipelajari ya. Ini sudah apa sih? Ininya sudah saya masukkan contoh-contohnya ya, sehingga Anda bisa mudah mempelajari. Nah, ini regresi logistik apa model faktor risiko. Kalau tadi kan prediksi. Ini faktor risiko nanti bisa dibaca ya. Ini semuanya sudah ada. Oke. Oke, itu nanti tolong dipelajari ya. Kayaknya banyak karena harusnya memang banyak ya. Ini contohnya banyak nih ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Nanti PPT-nya akan saya berikan kepada siapa, Fadzwa ya. Fadzwa, tolong Anda pelajari ya, kelas pelajari, dan saya minta nanti kalau pada saat membuat skripsi jangan semuanya gunakan chi-square ya. Lihat jenis datanya. Nah, ini udah saya jelaskan tuh ya, numerik, kategorik ya. Jadi jangan lagi semuanya menggunakan non parametrik ya. Kalau penelitian kuantifikasi Anda melakukan uji statistiknya menggunakan non parametrik ya, itu hasil dari penelitiannya kurang dilihat ya. Kurang dilihat ya oleh pembaca. Ya. Ini mah menjadi lebih sederhana penelitiannya. Hasilnya menjadi lebih sederhana dan nanti kesimpulannya menjadi terlalu umum. Contoh, kecepatannya. Ada nggak ya hubungan kecepatan berlari dengan peningkatan denyut nadi? Kalau Anda kuantifikasi, misalnya menjadi kecepatan larinya lari cepat dan lari sedang, lari ringan gitu ya. Kemudian denyut nadinya misalnya bradikardi, kemudian kalau yang kurang apa ya, Pak saya. Nah, misalnya kalau tachikardi misalnya. Ya, jadi cuman kesimpulan gini, oh ya kesimpulan kalau larinya cepat pasti akan tachikardi. Tapi kan kita mau lihat dalam kecepatan berapa kilometer per jam bisa meningkatkan nadi berapa puluh kali. Jadi kalau misalnya Anda sederhanakan tadi dengan mengkategorikan, nggak ada terlalu bermakna. Ya, tetapi kalau tetap Anda gunakan numerik, kemudian Anda menggunakan ujinya adalah uji korelasi, itu Anda bisa tahu sampai setiap peningkatan 5 km per jam terjadi peningkatan nadi misalnya 10 denyutan misalnya. Seperti itu. Jadi sangat signifikan ya, sangat spesifik hasilnya. Jadi tidak umum. Oke, itu saja. Nanti tolong pelajari ya PPT-nya yang sudah nanti saya berikan. Tolong untuk kelompok yang multivariat, tolong dirubah ya. Kalau itu Anda masih bingung antara statistik dengan survei ya.
Jadi tolong diperbaiki kelompok 8 untuk PPT-nya supaya tidak membingungkan ya teman-temannya di kelas. Oke? Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada Itu soal. sudah cukup, Ibu. Cukup ya, oke. Kalau sudah Izin cukup, mau saya SS tutup. dulu, Ibu. Oh ya, silakan di SS dulu. Untuk teman-teman bisa di on cam dulu ya. Sudah Pak Sua? Mohon ditunggu sebentar, Ibu. Baik, sudah, Ibu. Oke, sudah. Saya tutup ya pertemuan dengan selamat pagi. Saya izin. Waalaikumsalam, terima kasih, Ibu.